Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Johan. Kita akan bahas dunia seputar bola yang pastinya di dunia bola. Berikut berita yang pertama. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Oke, World Football, hari ini ada berita dari SEA Games 2021. 5 alasan timnas Indonesia U23 bisa tumbangkan Thailand. Timnas U23 punya beberapa alasan untuk tampil percaya diri ketika menghadapi Thailand di semifinal sepak bola SEA Games 2021-2022 pada Kamis 19 Mei 2022. Kedua tim akan bertanding di Tin Truong Stadium, Vietnam pada sore waktu Indonesia Barat. Duel ini akan sangat menarik mengingat kedua tim sama-sama memiliki produktivitas yang luar biasa di fase grup. Pelatih Thailand Alexander Polking bahkan melontarkan pujiannya terhadap timnas Indonesia U23 sebagai tim terbaik di grup A sepak bola SEA Games 2021 meski lolos hanya sebagai runner-up di bawah Vietnam. Pelatih asal Brazil ini menyadari bahwa laga kontra tim Garuda Muda akan menjadi laga yang paling berat bagi Thailand di SEA Games ini. Alexander Polking tahu bahwa timnya bisa saja tergelincir ketika menghadapi tim asuhan Sintayong di semifinal ini. Satu hal yang pasti, timnas Indonesia U23 memang patut diwaspadai oleh Thailand. Alasannya karena ada beberapa hal yang membuat tim Garuda Muda berpotensi menghentikan langkah Thailand untuk bisa mencapai final. Satu catatan menarik dari timnas Indonesia U23 dan Thailand di fase grup adalah keduanya sama-sama harus menelan kekalahan di pertandingan pertama dan kemudian bangkit menang di 3 pertandingan selanjutnya. Thailand memang tergolong luar biasa setelah kalah 1-2 dari Malaysia. Mereka menang telak 5-0 dalam 2 laga kontra Singapura dan Kamboja, tapi hanya menang 1-0 atas Laos dalam laga terakhirnya. Sementara timnas Indonesia punya catatan yang cukup signifikan dalam perkembangannya selama fase grup. Setelah kalah 0-3 dari Vietnam, tim Garuda Muda bangkit dan menang 4-1 atas Timor Leste, 4-0 atas Filipina, dan 3-1 atas Myanmar. Artinya tim Garuda Muda bisa konsisten untuk harus mencetak gol dalam 3 laga terakhirnya. Komposisi pemain yang merata. Timnas Indonesia U23 punya komposisi pemain yang rata di dalam skuad SEA Games ini. Pemain-pemain yang diberikan kesempatan bermain sejak awal laga dan mereka yang masuk di babak kedua memiliki kualitas dan level permainan yang serupa. Sebagai contoh, tim Garuda Muda punya Mark Klok dan Ricky Kambuaya sebagai 2 gelandang berkualitas yang kerap menjadi starter. Namun ada pula Syahrian Abimanyu dan Rahmat Irianto yang memiliki level permainan dan kontribusi nyata bagi tim Garuda Muda sejauh ini. Frankfurt, juara Liga Eropa 2021-2022. Eintracht Frankfurt membuktikan diri layak menjadi juara Liga Eropa pada 2021-2022. Tim Jerman ini berhasil mengalahkan Rangers di partai final pada Kamis 19 Mei 2022. Sesuai prediksi, duel final di Estadio Ramon Sanchez Pizjuan berlangsung sengit. Skor terkunci 1-1 setelah 120 menit. Pertandingan pun dilanjutkan ke babak adu penalti. Beruntung Frankfurt punya kiper berkualitas dalam diri Kevin Trapp. Trapp menepis tembakan Aaron Ramsey untuk membantu Frankfurt memenangi penalti dengan skor 5-4. Kemenangan ini jadi penutup musim yang begitu manis bagi Frankfurt. Mereka kesulitan di Liga tapi bisa memperbaikinya di Liga Eropa. Menariknya, Frankfurt jadi juara dengan menempuh 13 pertandingan di Eropa tanpa kekalahan. Langkah Frankfurt sampai di final UEL 2021-2022 terbilang impresif. Mereka sempat kesulitan di fase grup, tapi terbukti berhasil melangkah sampai ke panggung tertinggi.
Frankfurt memetik 3 kemenangan dan 3 hasil imbang di fase grup. Mereka tidak terkalahkan tapi jelas kesulitan saat menghadapi Fenerbahce, Olympiakos, dan Antwerp. Di babak 16 besar, Frankfurt butuh extra time untuk menumbangkan Real Betis. Lalu di perempat final mereka membuat kejutan dengan menyingkirkan tim tangguh Barcelona. Frankfurt lantas menunjukkan ketangguhan mereka saat melawan West Ham di semifinal dan akhirnya berhak melangkah ke final. Adu penalti pemain Frankfurt terbukti punya mental tangguh. Gaya main Frankfurt bisa dibilang sudah seperti sepak bola modern. Mereka main ofensif, bahkan cenderung agresif. Biar begitu, potensi terbaik Frankfurt muncul ketika mereka main bertahan, membiarkan lawan membawa bola. Nah, begitu mencuri bola, serangan balik cepat bakal dilancarkan untuk menggempur lawan. Permainan seperti itu menyulitkan tim-tim lawan termasuk Barcelona. Tentu karakter tangguh Frankfurt juga jadi penentu. Menariknya, pemain kunci Frankfurt musim ini adalah seorang bek kiri Filip Kostic. Dia punya kemampuan ofensif luar biasa, bahkan sering memaksa lawan mengawalnya dengan 2 pemain. Performa apik Frankfurt musim ini tidak lepas dari kerja keras pelatih Oliver Glasner. Namanya baru dikenal musim ini, adalah musim pertama Glasner menangani Frankfurt. Dia sempat dikritik keras di awal musim karena Frankfurt kesulitan di Bundesliga. Bahkan laju Frankfurt di Liga cenderung buruk, mereka gagal finish di 10 besar. Biar begitu, dia bisa mendapatkan dukungan fans karena sikapnya yang selalu rendah hati. Glasner selalu memuji pemainnya untuk performa apik atau kemenangan mereka. Sebagai juara, Frankfurt adalah tim ketiga yang bisa mencapai final tanpa kekalahan dan akhirnya meraih trofi. Mereka mengikuti jejak Chelsea pada 2018-2019 dan Villarreal 2019-2020. Man of the match pada laga final Frankfurt vs Rangers. Final Liga Eropa digelar pada Kamis 19 Mei dini hari tadi di Ramon Sanchez Pizjuan, mempertemukan Eintracht Frankfurt dengan Glasgow Rangers. Frankfurt keluar sebagai pemenang lewat drama adu penalti. Pertandingan berlangsung sengit sejak menit-menit awal, namun gol baru tercipta di babak kedua. Rangers sempat unggul lebih dulu setelah Joe Aribo berhasil mencetak gol pada menit ke-57. Ketika kemenangan akan menjadi milik Rangers, Frankfurt berhasil mencetak gol balasan pada menit ke-69 melalui aksi Rafael Borré. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal usai dan pertandingan pun harus berlanjut ke babak extra time. Tidak ada gol yang tercipta di babak extra time sehingga pemenang harus ditentukan lewat adu penalti. Kegagalan Aaron Ramsey mencetak gol membuat Frankfurt menang dengan skor 5-4. Tidak bisa dipungkiri kalau Kevin Trapp memiliki peran yang sangat besar dalam keberhasilan Frankfurt menjadi juara Liga Eropa. Ia melakukan banyak penyelamatan gemilang selama pertandingan berlangsung hingga di drama adu penalti. Trapp berhasil menghentikan penalti Ramsey yang menjadi penentu kemenangan Frankfurt. Selain itu, ia juga melakukan 5 penyelamatan selama duel berlangsung. 3 diantaranya dilakukan di menit akhir babak extra time. Trapp masuk ke dalam jajaran pemain yang pernah meraih gelar Man of the Match di laga final Liga Eropa. Musim sebelumnya, Etienne Capoue mendapatkan gelar tersebut setelah berhasil membantu Villarreal menang atas Manchester United. Nah, mungkin itu saja berita bola yang bisa kami sajikan buat teman-teman. Yang pastinya tetap stay tune di dunia bola. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan salam dunia bola.